Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama dengan Pak Idro. Pak Idro kali ini akan eh, dari hati ke hati, dari kekeluargaan bertanya kepada Bapak kita, Bapak Haji Muhammad Al-Zabi sebagai Kepala SDN 2 Lombok Selatan. Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk memenuhi wawancara pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, Bapak. Kita sudah memahami bahwasanya program pendidikan guru penggerak ini sudah berjalan, Pak. Kebetulan guru-guru di SDN 2 Lombok Selatan ini sudah ada yang terpilih sebagai CGP, calon guru penggerak, termasuk Kulon, Sukaridro, dan kawan-kawan ini. Kami mewakili kawan-kawan juga sebenarnya, ya. Jadi menurut Bapak, ya, apakah guru telah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid? Mungkin ada bagaimana contohnya, Pak? Ya, terima kasih Indro pada kesempatan ini kita ada wawancara atau pembicaraan dari hati ke hati mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu sebenarnya di kurikulum 2013 sudah mulai dijalankan, ya. Betul. Alhamdulillah kalau 3 orang kita di tempat kita mengikuti kegiatan guru penggerak ini, berarti mereka akan lebih menguasai lagi terhadap pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kami melihat ini sudah berlangsung. Karena kenapa jadi kami katakan demikian? Sewaktu kami melihat rekan-rekan guru termasuk Pak Indu sendiri mengajar, itu tidak monoton dilakukan oleh guru. Jadi Pak Indu sudah berkomunikasi baik dengan siswa, artinya memancing siswa untuk bertanya, memancing siswa untuk berdiskusi sendiri, kemudian menemukan sendiri jawabannya, kan mungkin seperti itulah. Betul. Mungkin seperti itu. Okay. Sudah jalan. Nah, itu hanya salah satu untuk item kecilnya saja, ya kan. Sebenarnya banyak lagi yang lain, kan. Okay. Apa yang menjadi tantangan bagi guru dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak? Sebenarnya kalau misalnya kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, itu tidak terlalu sulit lah. Yang terkendala itu kadang-kadang guru tidak siap untuk menghadapi siswa. Betul. Otomatis nanti akan berat jalannya untuk menjalankan pembelajaran yang diharapkan seperti itu. Jadi kalau misalnya gurunya sudah siap, lahir batin, insya Allah terlaksana dengan baik. Kalau gurunya sudah siap, insya Allah nanti akan berhasil. Ya. Oke. Selama ini apakah gotong royong pembelajaran dari sudah diterapkan di dalam kelas? Jika tidak, apa yang menjadi penyebabnya? Kalau di sekolah kita, alhamdulillah ya, guru dengan guru sudah berkomunikasi dengan baik. Artinya mereka bergotong royong. Misalnya salah satu tingkat itu kan mereka berkomunikasi untuk pembelajaran ini bagaimana sih ada semacam kakak gimini. Betul. Nah, kemudian mereka juga sesudah sampai di kelas itu akan menemukan hal-hal baru yang tidak ditemui di kelas lainnya. Mereka akan berkomunikasi lagi dengan guru-guru yang lain, gitu. Nah, jadi dibicarakan lagi baik itu secara formal ataupun ya, di waktu-waktu senggang yang ketemuan di dalam kantor misalnya, kan seperti itu. Jadi mereka memang selain itu mereka juga sudah berkomunikasi dengan orang tua murid, khususnya di masa pandemi ini luar biasa. Kita harus komunikasi intens dengan orang tua murid untuk menggotong royong pembelajaran ini, karena di situ akan kita temui kesulitan jika kita tidak komunikasi. Betul. Jadi saling bertanya, ini gimana kata orang tua, kan. Kalau kita membuka diri, ya otomatis mudah lah seperti itu. Dengan siswanya sendiri juga demikian. Nah, alhamdulillah ini kan sudah mulai tatap muka. Jadi kira-kira kebuntuan atau kesulitan komunikasi itu sudah teratasi dengan sendirinya situ. Luar biasa, Pak. Jadi ternyata itu dengan melibatkan orang tua itu akan menjadikan solusi. Betul. Karena kita tidak bisa, itu kan di jargonnya pemerintah sendiri kan, pendidikan itu tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Ya kita ini yang jadi kita harus gotong royongi, kita kerjasamai, gitu. Nah, untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak betul-betul kepada siswa kita. Betul. Ya, betul. Baik, Pak. Kemudian praktek baik apa saja, Pak, yang sudah dilaksanakan selama ini yang terus diterapkan dalam pembelajaran yang berdampak pada murid? Itu tadi ya, kegiatannya mulai dari menyiapkan pembelajaran itu kan guru sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan guru, kemudian ada pembelajaran yang baru jadi komunikasikan dengan orang tua siswa. Jadi selain itu siswanya sendiri juga terlibat aktif di dalam pembelajaran itu. Jadi mereka tidak menemui kendala akhirnya. Kalau itu tidak kita lakukan, otomatis akan terjadi kendala. Iya, betul. Okay. Kemudian apa saja sumber daya yang telah kita miliki untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, Pak?
Alhamdulillah, kita kan kalau dari Sarprasnya bangunannya bagus ya. Ya, mantap pokoknya. Guru-gurunya luar biasa. Oke. Ya rekan-rekannya yang ada kami lihat sudah bagus sekali lah istilahnya kalau guru-gurunya sudah paham mengenai pembelajaran mulai dari penguasaan teknologi informasinya ya kan, kemudian pembelajarannya sendiri. Nah itu, nah kita juga dari sekolah juga dengan segenap kemampuan kita mengusahakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan Coro. Contohnya selama PJJ ini kan kita memasang lagi satu titik internet. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya guru-guru bisa menyampaikan pembelajaran dan mencari bahan-bahan ajar itu di internet, tidak menggunakan kota sendiri selain dari bantuan pemerintah. Nah selama pandemi ini juga kita kesulitan kan sebenarnya dengan guru menggunakan kota sendiri itu. Nah, akhirnya itu tadi kita sudah membangun satu hotspot ya di sekolah yang bisa diakses oleh guru-guru yang termasuk siswa. Kalau misalnya kedepannya itu sudah tatap muka, otomatis ya lebih mudah lah. Bagus sekali Pak. Kemarin saja kami mempraktekkan Pak, dan anak-anak itu suka sekali. Ya. Jadi ketika kita itu memancing sesuatu dengan pertanyaan, ya, dan kita gali, itu nggak langsung gini. Nah, sudah tahu belum namanya Pangeran Antasari? Ya. Ternyata belum, misalnya gitu ya. Mari kita sama-sama melihat siapa sih Pangeran Antasari itu. Langsung googling itu. Itu langsung anak-anak itu. Gitu. Berarti sangat bermanfaat nih, sumber daya ini kan bermanfaat sekali nih. Nah, itu yang ini insya Allah pahalanya besar sekali Pak ya. Kalau kita menginisiasi ini insya Allah pahalanya besar sekali. Kemudian upaya apa saja ini yang dilakukan selama ini agar pembelajaran di sekolah semakin baik gitu. Kira-kira kami memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk menambah pengetahuannya, baik itu antar rekan-rekan kita kan berkolaborasi. Ada semacam pernah kita laksanakan pelatihan in-house training di sekolahan. Kemudian guru-guru juga kita persilahkan untuk mengikuti misalnya webinar di luar gitu kan. Kemudian guru-guru kita juga kita persilahkan untuk mengikuti kemarin tuh yang ada yang terakhir kan ya guru penggerak ini kan, biar kita motivasi kawan-kawan supaya jangan belajar itu sepanjang hayat lah, seperti itu ya, harus sepanjang hayat. Jadi long kita life education tidak hanya berhenti sampai di sini sudah merasa cukup, tidak seperti itu kan. Nah itu salah satunya. Kemudian untuk perkembangan sekolah sendiri kita berharap sekolah kita juga kita benahi gitu. Nah mengenai Sarprasnya tadi, saat ini kan kita yang terkendala itu sekolah kita ini sekolah yang bagus, tetapi pemeliharaannya sangat minim. Dari dana BOS itu kan sudah berbagai sangat terbatas ya. Jadi sangat terbatas. Jadi ada beberapa hal yang memang harus tidak bisa kita penuhi secepat mungkin. Itu contoh seperti saat ini kan alat komunikasi peralatan sound system misalnya sudah mulai rusak kan, seperti itu kan. Tapi itu seiring waktu berjalan juga kami mengusahakan dengan orang tua yang berkenan membantu seperti itu kan. Jadi mereka kami dorong gitu, kami dorong untuk supaya bisa membantu. Apa sih yang bisa dilakukan orang tua terhadap Sarpras sekolah yang masih kurang gitu. Nah selain kita anggarkan di dana BOS sendiri. Harapannya itu memang semuanya itu terlibat untuk menyukseskan sarana prasarana sekolah, termasuk infak ya. Jangan mengharap imbalan lah kira-kira itu. Imbalannya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon ini juga diperhatikan kepada pemirsa seluruh dunia, bahwasanya kita harus memajukan sekolah dengan niat ikhlas lillahi taala. Mungkin apa yang kita bisa bantu secara materi, kalau punya materi, termasuk kata Bapak tadi, itu perawatan itu sangat mahal, makanya perlu dibantu untuk sekolah-sekolah kita. Kemudian Bapak, apa harapan Bapak terhadap sekolah di masa yang akan datang, future ke depan ini? Ya harapan kita saat ini sekolah kita ini kan sudah dianggap sekolah yang terbaik lah di antara sekolah-sekolah yang baik. Nah berharap ini bisa minimal kita bisa mempertahankan seperti itu. Kalau bisa lagi kita bisa menjangkau lebih bagus lagi gitu. Nah jadi ada ide-ide dari rekan-rekan kita guru yang apalagi yang sudah 3 orang ini kan jadi guru penggerak. Nah ini adalah motornya nanti yang menggerakkan aset yang luar biasa biasa bagi sekolah. Jadi kami optimis saja artinya ke depan kita bisa lebih baik lagi gitu. Terima kasih Bapak. 3-5 tahun ke depan apa yang bisa dilakukan agar pembelajaran di sekolah lebih berdampak pada murid?
kira-kira dalam waktu 3 atau sampai 5 tahun ini yang benar-benar itu kan kita inginkan itu tidak hanya 3 orang, Betul. tetapi nanti masif Iya. semua warga Dewan Guru ini semuanya bergerak semua dan itu lebih berdampak pada murid gitu. Ya kita berharap guru-guru yang lain mengikuti jejak-jejak yang 3 orang ini tadi. Minimal kan dapat menggali contoh seperti hari ini kan kita akan melaksanakan rapat. Itu kita akan meminta informasi atau penyampaian dari Pak Indro, dari yang lain juga memberikan masukan, dan mereka juga diberi kesempatan untuk bertanya misalnya apa saja mengenai yang sudah diterima oleh Pak Indro dan kawan-kawan di sekolah. Jadi insya Allah kalau 2-3 tahun yang akan datang kan semuanya istilahnya kalau Pak Indro sekarang ini memiliki pengetahuan yang lebih, katakan seperti itulah, insya Allah nanti rata-rata kan guru-guru juga memiliki seperti itu, karena ada semacam take and give gitu kan dari sekolah ya, kalau saya memberi saya menerima kan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya insya Allah ke 2-3 tahun 5 tahun yang akan datang siswa kita akan lebih merasakan dampaknya itu, dampak bahwa guru-gurunya berpihak kepada mereka itu, nah untuk pembelajarannya sendiri. Kemudian Bapak akan menjadi guru yang seperti apa atau menjadi Bapak kepala sekolah yang seperti apa pada masa yang akan datang kalau kita istiqomah ini? Ya kita semaksimal mungkin mengikuti perkembangan ya, yang namanya perkembangan kan istilahnya kita harus update terus nih, jadi jadi tidak bisa berdiam diri. Jadi saya pengalaman kan waktu mengajar sewaktu masih jadi guru itu belum bisa Pak, laptop komputer itu belum bisa, tetapi dengan keinginan, dengan kemauan yang keras ya, insya Allah bisa mengikuti kan. Termasuk kemarin pelatihan apa G-Suite bisa lolos ya. Iya, lolos ya. Iya. Meski hanya sederhana aja, secara sederhana kan. Artinya kan kita memang kalau sudah seusia kita itu ibaratnya kan kemampuan kita itu sudah terbatas, tapi kita tetap mengimbangi juga kan gitu. Nah, kegiatan kawan-kawan di sini kami ikut juga kan gitu. Berarti Bapak ini termasuk luar biasa, mantap full pokoknya. Growth mindset Pak istilahnya itu. Growth mindset itu tumbuh berkembang, terus mau membuka diri, membuka cakrawala hal-hal baru gitu. Itu sesuatu banget ini luar biasa. Sebenarnya ini juga ide guru penggerak sudah di dalamnya sebenarnya. Sudah ada gitu. Terakhir Pak, apa saja yang bisa kita capai dengan gotong royong agar proses pembelajaran lebih berdampak pada murid? Nah, kira-kira seperti apa Pak? Silakan. Kalau yang itu, ini kan kita sudah mempraktekkan sebenarnya nih, yang gotong royong nih seperti yang kami sampaikan tadi kan, kita berbagi kan sudah, kawan-kawan nerima apa-apa yang informasi dari kawan-kawan diterima, diterapkan, itu kan memudahkan kita sebenarnya. Jadi kita satu pekerjaan tuh kalau dikerjakan bersama-sama tentunya lebih ringan kan, lebih ringan. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan demikian juga, kami tadi baru aja kalau berpraktek bergotong royong mengangkat lemari, kalau sendirian kan bisa angkat lemari. Kalau orang banyak kan orang mudah, ringan. Dari ujung sana ke ujung sana, ya tidak apa-apa kan, tidak mengalami kesulitan. Demikian juga masalah pendidikan menghadapi siswa nantinya. Jadi kalau kita sudah sama-sama paham, sama-sama mengerti, tidak akan ada terjadi saling menyalahkan, tetapi kita saling melengkapi, saling mendukung, saling menolong gitu. Luar biasa sekali. Pembicaraan kita ini sebenarnya itu sangat mengalir dan terus-menerus bisa ini untuk pengembangan sekolah. Sebagaimana kemarin ya, mungkin tanggapan Bapak barangkali ini ya, bagaimana komunitas praktisi kalau ini berkembang di sekolah kita Pak, bagaimana Pak? Ya, otomatis dengan sendirinya sekolah itu akan maju, insya Allah maju ya? Maju. Karena apa? Karena kita yang punya ilmu itu kan tidak menutup diri untuk mengembangkan ilmu dan memberikan ilmu, dan kita kan tidak akan kekurangan ilmu kalau memberikan ke kawan-kawan kita. Jadi kawan-kawan kita yang menerima ilmu ini tentunya juga ada untuk diri sendiri, tetapi terus dikembangkan lagi, dicarikan jalan-jalan yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu. Jadi ini kan semacam semacam perjalanan hidup tuh kan memang harus dihadapi ya kalau. Luar biasa. Kemarin juga kami sempat menyampaikan dalam beberapa forum itu kemarin itu, baik KKG Kenanga, Gugus Kenanga, kemudian kami wawancara dengan para asesor juga pada saat CAWAS, calon pengawas sekolah itu, kami juga sampaikan bahwasanya
di sekolah kami itu mungkin agak berbeda sedikit dengan sekolah-sekolah yang lain karena kami lebih dulu sebelum ada Perwali nomor 9 tahun 2018 saja tentang penyelenggaraan sekolah inklusif, kita sudah sudah merintis ya. Nah, sekarang tahapnya menumbuhkan dan merawat juga ini. Jadi sudah luar biasa menurut saya. Baik dari sisi manajerial, kemudian baik dari sisi akademik itu sudah mulai membaik lah gitu ya. Ini termasuk salah satu penerapan daripada growth mindset juga, berpikir tumbuh dan berkembang terus nih. Ini Bapak sudah luar biasa sekali memberikan testimoni, memberikan tanggapan yang luar biasa. Ini sangat mendukung sekali dengan adanya program pendidikan guru penggerak dan adanya kontes praksi di SDN 2 Loktap Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan kalau kelebihan diikhlaskan. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Hasbi yang sudah luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ini sebagai amal jariah kita sama-sama semua untuk Bapak dan kami semuanya di SDN 2 Loktap Selatan. Terima kasih Pak Fani yang sudah memvideo ini sebagai amal jariah juga. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Terima kasih.